Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami oleh karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia 6 ayatnya yang pertama. Kalaupun seseorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Suatu pagi di sebuah kota kecil, seorang pelayan muda bernama Elisa tertangkap mengambil uang persembahan karena terdesak kebutuhan. Jemaat menjadi heboh. Banyak yang menghukumnya dengan kata-kata tajam. Namun, seorang penatua datang menghampirinya dengan air mata. Ia tidak menghakimi, melainkan memeluk dan menasihati dengan kasih. Tindakan sesederhana itu memulihkan Elisa dan membuat jemaat belajar arti kasih yang sejati. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 1. Kalaupun seseorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia yang sedang diguncang oleh ajaran palsu. Sebagian jemaat merasa diri lebih rohani karena menaati hukum Taurat, lalu menghakimi yang lain. Karena itu, Paulus menegaskan, hidup oleh roh bukan diukur dari kesalehan lahiriah, melainkan dari kasih yang memulihkan. Kata memimpin ke jalan yang benar dalam bahasa Yunani berarti memperbaiki sesuatu yang patah. Seperti dokter, membetulkan tulang yang retak dengan hati-hati. Begitu pula orang yang dipimpin roh menolong dengan kelemah lembutan, sambil sadar bahwa dirinya pun bisa jatuh jika bukan karena kasih karunia Tuhan. Yesus meneladankan hal ini ketika ia berhadapan dengan perempuan yang berzina. Ia tidak melempar batu, melainkan memberi pengampunan dan arah hidup yang baru. Dunia kini cepat menghukum dan lambat mengasihi. Tetapi Kristus memanggil kita untuk menjadi pembawa pemulihan. Di keluarga, di gereja, dan dimanapun kita berada. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang hidup oleh roh itu, yaitu roh yang memulihkan dan bukan roh yang menghukum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana mengasihi, bagaimana menegur orang dengan lemah lembut. Sama seperti Tuhan juga telah meneladankannya kepada kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk menyatakan kasih-Mu di dalam kebenaran, di dalam roh yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.